Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas biologi B? Semoga kalian sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Ira Rahmayanti Hidayati dengan NIM 190810644 dan Riza Sulfida dengan NIM 19081065050 akan mempresentasikan mengenai filum Arthropoda. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu filum Arthropoda? Kalau kalian belum tahu, yuk kita belajar sama-sama mengenai filum Arthropoda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian arthropoda, karakteristik arthropoda, klasifikasi arthropoda, dan peranan arthropoda dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu filum arthropoda? Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu artho berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Jadi arthropoda berarti hewan yang kakinya berruas-ruas. Yuk kita lanjut ke struktur umum pada arthropoda. Arthropoda memiliki struktur umum yang terdiri dari kepala atau sefalo, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Kira-kira seperti apa ya karakteristik pada filum arthropoda? Karakteristik pada filum arthropoda yaitu memiliki tubuh berruas-ruas dengan sepasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Bentuk tubuh arthropoda adalah simetri bilateral, memiliki rangka luar berkitin yang mengelupas dan diperbaharui secara periodik. Alat mulutnya berruas dan dapat beradaptasi untuk makan, bernapas dengan permukaan tubuh, insang, dan trakea. Alat pencernaan makanan berbentuk tabung terletak di sepanjang tubuh. Kemudian, alat pembuangan melalui pipa panjang pada rongga tubuhnya. Sistem ekskresinya berupa pembuluh Malpighi, di mana bahan-bahan yang diekskresikan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Sistem sarafnya terdiri dari ganglion anterior atau otak, sepasang penghubung, dan saraf-saraf berganglion yang saling berpasangan, dan memiliki sistem peredaran darah terbuka dengan pembuluh darah berbentuk tabung yang terletak di sebelah dorsal saluran pencernaan dengan lubang-lubang lateral di daerah abdomen. Apakah kalian tahu kira-kira filum arthropoda terbagi menjadi berapa kelas ya? Nah, filum arthropoda ini terbagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas Crustacea, yang kedua kelas Arachnida, kelas yang ketiga yaitu kelas Myriapoda, dan kelas yang keempat yaitu kelas Insecta. Yuk kita belajar mengenai kelas Crustacea. Crustacea dalam bahasa Latin yaitu crusta, yang artinya kulit atau cangkang. Jadi, kelas ini memiliki kulit yang keras seperti udang, lobster, dan kepiting adalah contoh dalam kelompok ini. Selanjutnya, gimana sih ciri-ciri Crustacea? Nah, pada struktur tubuh Crustacea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax. Cephalothorax yaitu kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen atau perut
bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakang lebih sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu 2 pasang antena, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksila, dan 1 pasang maksiliped. Nah, ini dia contoh dari morfologi kelas Crustacea pada spesies udang karang. Kalian bisa amati ya pada gambar berikut ini. Yang kedua yaitu sistem organ pada kelas Crustacea. Yang pertama, sistem pencernaan. Makanan Crustacea berupa bangkai hewan-hewan kecil dan tumbuhan. Alat pencernaannya berupa mulut yang terletak pada bagian anterior tubuhnya. Sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus terletak di bagian posterior. Hewan ini memiliki kelenjar pencernaan atau hati yang terletak di kepala dan dada di kedua sisi abdomen. Sisa pencernaan selain dibuang melalui anus, juga dibuang melalui alat ekresi disebut kelenjar hijau yang terletak di dalam kepala. Selanjutnya yaitu sistem syaraf pada Crustacea. Susunan saraf Crustacea adalah tangga tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera yaitu antena atau alat peraba, statokis atau alat keseimbangan, dan mata majemuk atau pacet yang bertangkai. Nah, gimana sih sistem peredaran darah Crustacea? Sistem peredaran darah Crustacea disebut peredaran darah terbuka. Artinya apa? Artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap O2 sangat rendah. Selanjutnya, sistem pernapasan pada Crustacea. Pada umumnya, Crustacea itu bernapas dengan insang, kecuali Crustacea yang bertubuh sangat kecil bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian, gimana sih alat reproduksi Crustacea? Alat reproduksi pada Crustacea pada umumnya terpisah, kecuali pada beberapa Crustacea rendah. Alat kelamin pada Crustacea betina terdapat pada pasangan kaki ketiga, sedangkan alat kelamin jantan terdapat pada pasangan kaki kelima. Dan pembuahan pada Crustacea terjadi secara eksternal atau terjadi di luar tubuhnya. Habitat Crustacea sebagian besar di air tawar dan di air laut. Hanya sedikit yang hidup di darat. Berdasarkan ukuran tubuhnya, Crustacea dikelompokkan menjadi 2, yaitu Entomostraca atau udang tingkat rendah dan Malacostraca, udang tingkat tinggi. Entomostraca terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda, dan Cirripedia. Malacostraca terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Entomostraca atau udang tingkat rendah, ciri-cirinya yaitu berukuran mikroskopis, berperan sebagai plankton yang melekat pada makhluk hidup lain atau benda lain, dan penyusun zooplankton yang melayang-layang di dalam air dan merupakan makanan ikan. Adapun pembagian ordo yang termasuk Entomostraca antara lain, yang pertama yaitu Branchiopoda. Contohnya yaitu Daphnia pulex dan Asellus aquaticus. Hewan ini sering disebut sebagai kutu air dan merupakan salah satu penyusun zooplankton. Pembiakannya berlangsung secara parthenogenesis.
Yang kedua yaitu ordo Ostracoda. Contohnya yaitu Cypris candida dan Codona suburdana. Ordo ini hidup di air tawar dan laut sebagai plankton. Tubuhnya kecil dan dapat bergerak dengan antena. Yang ketiga yaitu ordo Copepoda. Contohnya yaitu Argulus indicus dan Cyplus. Ordo ini hidup di air laut dan air tawar dan merupakan plankton dan parasit. Segmentasi tubuhnya jelas. Yang terakhir yaitu ordo Cirripedia. Contohnya lepas atau bernakel dan Sacculina. Ciri-cirinya yaitu tubuh dengan kepala dan dada ditutupi karafak berbentuk cakram, hidup di laut melekat pada batu atau benda lain. Cirripedia ada yang bersifat parasit dan cara hidup Cirripedia beraneka ragam. Salah satu di antaranya adalah bernakel yang terdapat pada dasar kapal, perahu, dan tiang-tiang yang terpancang di laut dan mengapung di laut. Yang kedua yaitu Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Ciri-cirinya yaitu hewan ini kebanyakan hidup di laut dan ada pula yang hidup di darat. Tubuhnya terdiri atas cephalothorax yaitu kepala dan dada bersatu serta perut atau abdomen. Malacostraca dibagi menjadi 3 ordo yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Yang pertama yaitu ordo Isopoda. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya pipih, dorsiventral, dan kakinya sama. Contohnya yaitu Onychus asellus atau kutu perahu dan Limnoria lignorum. Keduanya adalah pengerek kayu. Yang kedua yaitu ordo Stomatopoda. Ciri-cirinya yaitu bentuk tubuhnya mirip belalang sembah, mempunyai warna yang mencolok, belakang kepala mempunyai karafak, kepala dilengkapi dengan 2 segmen anterior yang dapat bergerak, mata dan antena, serta hidup di laut. Contohnya yaitu Squilla empusa atau udang belalang. Nah, kalian bisa amati ya pada gambar di PPT ini. Yang ketiga yaitu ordo Decapoda. Decapoda atau kaki 10 dan yang termasuk ke dalam ordo ini adalah udang dan ketam. Ciri-cirinya yaitu hewan ini mempunyai 10 kaki dan merupakan kelompok udang yang sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia. Decapoda banyak digunakan sebagai sumber makanan yang kaya akan protein. Contohnya adalah udang, kepiting, ketam, dan rajungan. Ketiga yaitu kepala dan dadanya menjadi satu atau cephalothorax yang ditutupi oleh karafak. Dan tubuh mempunyai 5 pasang kaki atau 10 kaki sehingga disebut juga hewan si kaki 10. Dan yang paling penting habitatnya itu di air tawar dan beberapa juga ada yang hidup di air laut. Berikut ini adalah contoh beberapa Decapoda pada udang, yaitu pada Phenacus setiferus atau udang windu, Macrobacchium rosenbergi atau udang galah, Cambarus virilis atau udang air tawar, Vanulirus persicolor atau udang karang, dan Palaemon carnisus atau udang sontong. Selanjutnya contoh ketam, yaitu ada Portunus secdentatus atau kepiting, Neptunus peligicus atau rajungan, Paratepulsa maculata atau yuyu, Scilla serrata kepiting, Birgus latro atau ketan kenari.
Sekarang kita akan belajar mengenai kelas Arachnida. Kalian tahu nggak nih, kira-kira kelas Arachnida itu apa sih? Bagaimana sih klasifikasinya? Yuk kita belajar sama-sama. Arachnida atau dalam bahasa Yunani yaitu arako atau laba-laba disebut juga kelompok laba-laba. Meskipun anggotanya bukan laba-laba saja loh. Kira-kira ciri-ciri kelas Arachnida ada apa aja sih? Yang pertama, tubuh terbagi atas kepala, dada atau cephalothorax dan perut yang dapat dibedakan dengan jelas kecuali akarina. Pada bagian kepala dada tidak terdapat antena, tetapi mempunyai beberapa pasang mata tunggal, mulut, kalisera, dan pedipalkus. Ketiga, mempunyai 4 pasang kaki pada kepala dan dada. Alat ekskresinya dilengkapi dengan saluran Malpighi dan kelenjar koval. Alat pernapasan berupa trakea, paru-paru buku atau insang buku. Dan alat kelamin jantan dan betinanya terpisah. Lubang kelamin terbuka pada bagian anterior abdomen serta pembuahannya internal atau di dalam. Sistem saraf pada kelas Arachnida yaitu tangga tali dengan ganglion dorsal atau otak dan tali saraf ventral dengan pasangan-pasangan ganglia. Alat mulut dan alat pencernaan makanan terutama disesuaikan untuk menghisap serta memiliki kelenjar racun. Habitat atau tempat hidupnya di darat pada umumnya, tetapi ada pula yang sebagai parasit. Klasifikasi Arachnida. Arachnida dibedakan menjadi 3 ordo loh, yaitu ordo Scorpionida, Arachnida, dan Arkarina. Nah, kalian bisa lihat nih contohnya. Pada kelas Scorpiopida contohnya yaitu kalajengking, pada ordo Arachnida contohnya yaitu laba-laba, dan pada ordo Arkarina contohnya yaitu tungau. Yang pertama yaitu ordo Scorpionida. Ordo ini memiliki perut beruas-ruas, memiliki alat penyengat beracun pada segmen abdomen terakhir. Contohnya yaitu kalajengking dan ketunggang. Nah, kalian bisa amati pada gambar di samping ini ya. Yang kedua yaitu ordo Arachnoida. Pada ordo ini, abdomen tidak bersegmen dan memiliki kelenjar beracun pada kaliseranya atau alat penyengat. Contoh pada ordo ini adalah laba-laba serigala atau Pardosa amenata dan laba-laba kemelandingan atau Nepila maculata. Yang terakhir yaitu ordo Arkarina. Ordo ini adalah kelompok hewan tungau. Anggota pada kelompok ini memiliki tubuh berbentuk bulat, telur atau bundar, banyak spesies tungau, tumbuh-tumbuhan atau menjadi parasit pada binatang dan manusia. Contoh kelompok ini adalah tungau kudis, tungau unggas, dan caplak. Yuk, sekarang kita akan belajar pada kelas yang ketiga, yaitu kelas Myriapoda yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Riza Sulpida. Disimak ya baik-baik. Selanjutnya, kelas yang ketiga yaitu kelas Myriapoda. Myriapoda berasal dari kata myria yang berarti banyak dan podos yang berarti kaki, sehingga disebut hewan berkaki banyak. Ciri-ciri kelas Myriapoda itu sendiri yaitu yang pertama, memiliki jumlah kaki yang banyak. Yang kedua, memiliki sepasang antena dan organ tambahan di mulut, yaitu sepasang rahang bawah atau biasa yang disebut dengan mandibula, yang digunakan untuk menggigit, memotong, atau memegang makanan, dan 1 atau 2 pasang rahang atas atau yang biasa disebut dengan maksila,
yang digunakan untuk memanipulasi makanan. Myriapoda bernafas menggunakan trakea dengan mengeluarkan zat sisa menggunakan tubulus Malpighi. Yang keempat, berkembang biak dengan cara generatif atau seksual. Yang kelima, Myriapoda hidup di darat pada tempat lembab, misalnya di bawah daun, batu, atau tumpukan kayu. Dalam sistem klasifikasi terdapat perbedaan antara satu sistem klasifikasi dengan sistem klasifikasi yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara ilmuwan di dunia. Pada sistem klasifikasi tertentu, kelas Myriapoda terdiri atas ordo Diplopoda dan Chilopoda. Ordo Diplopoda ini berbentuk bulat, memanjang, memiliki banyak segmen, tubuhnya ditutupi lapisan yang mengandung garam kalsium, dan warna tubuhnya mengkilap. Kepala memiliki dua mata tunggal, sepasang antena pendek, dan sepasang mandibula. Toraksnya pendek terdiri atas 4 segmen, di mana setiap segmen memiliki sepasang kaki, kecuali segmen pertama. Hewan pada kelompok ini memiliki abdomen panjang tersusun atas 25 hingga lebih dari 100 segmen, bergantung pada spesiesnya. Setiap segmen memiliki 2 pasang spirakel, ostial lubang, ganglion saraf, dan 2 pasang kaki yang terdiri atas 7 ruas. Hewan ordo Diplopoda hidup di tempat gelap yang lembab, misalnya di bawah batu atau kayu yang terlindungi dari matahari. Memiliki antena yang digunakan untuk menunjukkan arah gerak. Kakinya bergerak seperti gelombang sehingga pergerakannya sangat lambat. Makanan ordo Diplopoda adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah mengalami pembusukan. Contoh ordo ini adalah kaki seribu, Jurus terrestis. Diplopoda terdiri atas 3 famili, yaitu famili Polysemidae, tubuhnya kecil dengan integumen lunak. Masing-masing ruas pada sebelah kanan kiri memiliki ruas bekas rambut kaku seperti sikat. Tidak memiliki kaki termodifikasi untuk kopulasi pada hewan jantan. Contohnya Polycenus particulatus dengan panjang tubuh 25 mm memiliki 13 pasang kaki. Yang kedua, famili Julidae memiliki integumen kulit yang keras. Maksila berbentuk lembaran, memiliki kaki yang termodifikasi untuk kopulasi, terdapat pada ruas ketujuh pada hewan jantan. Contohnya Julus virgatus, terdiri atas 30-35 ruas dengan 60-60 pasang kaki. Pada ruas ketiga tidak terdapat kaki, panjang tubuh mencapai 12 cm. Selanjutnya yang terakhir yaitu famili Polydesmidae. Tubuhnya memiliki 19-22 ruas. Pada hewan jantan, sepasang kaki pertama di ruas ketujuh mengalami modifikasi sebagai alat kopulasi. Contohnya yaitu Polydesmus serratus dengan panjang tubuh 37 mm. Selanjutnya pada ordo Chilopoda memiliki bentuk tubuh pipi dorsoventral terdiri atas 15-173 ruas, yang masing-masing ruas terdapat sepasang kaki, kecuali 2 ruas terakhir dan 1 ruas pertama, yaitu kepala. Ruas terakhir terdapat alat penjepit yang beracun dan berguna untuk membunuh hewan lain. Antena panjang dengan 12 ruas. Ordo Chilopoda biasanya hidup di tempat yang lembab, di bawah timbunan sampah atau daun-daun yang membusuk. Chilopoda berkembang biak secara kawin dan pembuahan internal. Alat respirasinya adalah trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuhnya. Contoh hewan ini adalah dipan. Dipan dapat menaklukkan mangsanya dengan racun yang berasal dari sepasang kaki pertamanya yang disebut cakar racun. Pada setiap segmen terdapat sepasang kaki. Ordo Chilopoda terbagi menjadi 4 famili, yaitu famili Geopilidae. Tubuh panjang yang terdiri atas 31 ruas, tidak memiliki mata, berantena dengan 14 segmen. Hewan yang masih muda sebagai hasil tetasan telah memiliki ruas dan kaki lengkap. Contohnya yaitu Geopilus rubens. Selanjutnya yang kedua yaitu famili Scolopendridae. Tubuhnya tersusun atas ruas-ruas dan yang memiliki kaki hanya sebanyak 15 ruas. Anak yang baru menetas hanya memiliki 7 pasang kaki. Contohnya Lithobius corvicatus yang memiliki panjang 3 mm. Antena berukuran panjang dengan 33-43 ruas. Selanjutnya yaitu famili Scutigeridae, tubuh pendek dengan 15 ruas, memiliki 15 pasang kaki yang panjang, dan kaki terakhir merupakan kaki yang paling panjang. Contohnya yaitu Scutigera forceps, panjang tubuhnya 25 mm. Sepasang kaki terakhir mencapai 50 mm.
Selanjutnya yaitu kelas keempat ada kelas insekta. Insekta dalam bahasa lain yaitu insekti yang berarti serangga. Insekta sering disebut serangga atau heksapoda. Heksapoda berasal dari kata heksa berarti 6 dan kata podos berarti kaki. Heksapoda berarti hewan berkaki 6. Ciri-ciri kelas insekta yang pertama struktur tubuh. Tubuh insekta terdiri atas caput, toraks, dan abdomen. Pada caput terdapat antena, mata, dan mulut serta bagian-bagiannya. Toraks terdiri atas 3 pasang kaki yang berruas atau sepasang sayap. Abdomen ini terdiri atas bagian terminal, misalnya genital. Contoh insekta yaitu belalang. Perut atau abdomen memiliki 11 ruas atau beberapa ruas saja. Pada belalang betina, bagian belakang perut terdapat ovipositor yang berfungsi untuk meletakkan telurnya. Pada segmen pertama terdapat alat pendengaran atau membran tympanum. Selanjutnya yaitu tipe mulut pada insekta. Alat mulut yang disesuaikan untuk mengunyah, menghisap, menjilat, dan menggigit. Bagian mulut ini terdiri atas rahang belakang, mandibula, rahang depan, maxilla, dan bibir atas, labrum, serta bibir bawah, labium. Selanjutnya yaitu kaki insekta. Kaki berubah bentuk disesuaikan dengan fungsinya, yakni kaki untuk menggali, anjing tanah, kaki untuk melompat, belalang, kaki untuk berenang, kumbang air, kaki untuk pengumpulan serbuk sari, kaki untuk berjalan, kumbang tanah, dan kaki untuk mencengkeram, belalang sembah. Sistem organ insekta. Sistem organ insekta berupa sistem pernapasan. Organ pernapasan berupa trakea berspirakel yang terletak di kanan kiri pada tiap ruas. Sebagian larva bernapas dengan insang trakea pada bagian perutnya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada beberapa jenis serangga terjadi di mulut, kerongkongan, lambung depan, lambung otot, lambung kelenjar, usus, dan anus atau dubur. Makanan dicerna secara mekanis di lambung otot dan secara kimiawi di lambung kelenjar. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Tipe sistem peredaran darahnya adalah terbuka lakuna yang tidak mempunyai pembuluh balik, karena darah tidak mengandung hemoglobin Hb sehingga tidak mengangkut oksigen atau karbon dioksida, tetapi hanya berfungsi mengangkut makanan. Selanjutnya sistem syaraf. Sistem syarafnya disebut dengan tangga tali dengan penerima rangsangan berupa mata faset, majemuk, antena, alat pembuat suara misalnya pada ortoptera dan hemiptera, dan alat pendengar, alat yang menimbulkan cahaya kunang-kunang. Sistem organ lainnya yaitu sistem ekskresi, pengeluaran zat sisa melalui pembuluh Malpighi. Yang terakhir, sistem reproduksi. Insekta kadang-kadang mengalami parthenogenesis maupun paedogenesis. Parthenogenesis ialah perkembangan embrio tanpa dibawahi oleh spermatozoid, misalnya lebah, sedangkan paedogenesis ialah partogenesis yang berlangsung di tubuh larva, misalnya diptera. Dalam perkembangan menuju dewasa, insekta mengalami perubahan bentuk luar dan dalam dari fase telur ke tingkat dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Fertilisasinya internal, artinya pembuahan sel telur oleh spermatozoid berlangsung di dalam tubuh induk betina. Klasifikasi insekta. Berdasarkan metamorfosisnya, serangga dibedakan atas 2 kelompok, yaitu kelompok hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Kelompok hemimetabola meliputi beberapa ordo, antara lain Asiptera atau Isoptera, Orthoptera, Odonata, Hemiptera, dan Homoptera. Selanjutnya yaitu yang kedua kelompok Holometabola atau metamorfosis sempurna yang meliputi Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Siphonoptera, dan Hymenoptera. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Hemimetabola ini terbagi menjadi 5 ordo, yaitu ordo Arciptera atau Isoptera, yang memiliki ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna, mempunyai 1 sayap yang hampir sama terbentuknya. Kedua sayapnya tipis seperti jaringan dan memiliki tipe mulut menggigit. Contohnya yaitu rayap atau anai-anai.
Selanjutnya yang kedua yaitu Ordootoptera atau serangga yang bersayap lurus. Memiliki ciri-ciri memiliki satu pasang sayap. Sayap depan lebih tebal dan sempit yang disebut dengan tegmina. Sayap belakang tipis berupa selaput. Sayap digunakan sebagai penggerak pada waktu terbang setelah meloncat dengan tungkai belakangnya yang lebih kuat dan besar. Hewan jantan mengerik dengan menggunakan tungkai belakangnya pada ujung sayap depan untuk menarik betina atau mengusir saingannya. Hewan betinanya mempunyai ovipostor pendek dan dapat digunakan untuk meletakkan telur. Memiliki tipe mulut yang menggigit. Contohnya yaitu belalang, belalang ranting, belalang sembah, kecoa, gangsir tanah, dan jangkrik. Selanjutnya yaitu Ordo Odonata yang mempunyai ciri-ciri mempunyai dua pasang sayap. Memiliki tipe mulut mengunyah, metamorfosis tidak sempurna. Terdapat sepasang mata majemuk yang besar, antenanya pendek. Larva hidup di air dan bersifat karnivora. Contohnya capung. Ordo Hemiptera atau bersayap setengah mempunyai ciri-ciri mempunyai dua pasang sayap, sepasang sayap tebal dan sepasang lagi seperti selaput. Tipe mulut menusuk dan menghisap. Metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu walang sangit, kumbang coklat, kutu busuk, dan kepinding air. Selanjutnya yaitu Ordo Homoptera atau bersayap sama. Memiliki ciri-ciri yaitu tipe mulut yang menghisap, mempunyai dua pasang sayap dengan sayap depan dan belakang yang sama, dan bentuknya transparan. Metamorfosis tidak sempurna. Contoh pada Ordo Homoptera ini yaitu tonggeret, lereng hijau, lereng coklat, kutu kepala, dan kutu daun. Metamorfosis sempurna pada serangga diawali dengan menetasnya telur menjadi larva. Larva dapat mengalami ekdisis beberapa kali dalam satu siklus hidup serangga. Setelah mengalami beberapa kali ekdisis, selanjutnya larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong atau pupa selanjutnya berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Selanjutnya yaitu kelompok Holometabola atau yang disebut metamorfosis sempurna. Kelompok metamorfosis sempurna atau Holometabola ini meliputi 6 ordo. Yang pertama, Ordo Neuroptera atau serangga bersayap jala, memiliki ciri-ciri yaitu tipe mulut yang menggigit, mempunyai dua pasang sayap yang urat-uratnya berbentuk seperti jala. Contohnya yaitu undur-undur dengan metamorfosis sempurna. Siklus hidupnya telur, larva, pupa, kepompong, dan imago. Selanjutnya Ordo Lepidoptera atau bersayap sisik, mempunyai ciri-ciri dua pasang sayap yang dilapisi sisik. Metamorfosis sempurna yaitu memiliki siklus hidup telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago. Pupa pada Lepidoptera dapat dibedakan menjadi dua yaitu pupa mumi, bagian badan kepompong terlihat dari luar, pupa kokon, bagian tubuh pupa terlindungi kokon. Memiliki tipe mulut mengisap dengan alat pengisapnya berupa belalai yang dapat dijulurkan. Ordo Lepidoptera terbagi menjadi dua subordo. Ordo Diptera atau serangga bersayap dua buah atau sepasang. Mempunyai ciri-ciri yaitu sepasang sayap depan, satu pasang sayap belakang berubah menjadi alat keseimbangan yang disebut halter. Mengalami metamorfosis sempurna. Tipe mulut ada yang menusuk dan mengisap atau menjilat dan mengisap, membentuk alat mulut seperti belalai yang disebut dengan proboscis. Contohnya yaitu lalat, nyamuk biasa, nyamuk Anopheles, Aedes. Ordo Coleoptera atau bersayap perisai mempunyai ciri-ciri yaitu
dua pasang sayap. Sayap depan keras, tebal, dan mengandung zat tanduk yang disebut dengan elytra. Sayap belakang seperti selaput, mengalami metamorfosis sempurna dengan tipe mulut yang menggigit. Contohnya yaitu kumbang kelapa yang menyerang pucuk kelapa, pakis, sagu, kelapa sawit, dan lain-lain. Kumbang buas air dan kumbang beras. Ordo Siphonoptera atau bangsa pinjal memiliki ciri-ciri serangga ini tidak bersayap, kaki sangat kuat dan berguna untuk meloncat, mempunyai mata tunggal dengan tipe mulut yang menghisap. Segmentasi tubuhnya tidak jelas, yaitu barisan antara kepala, dada, dan perut tidak jelas. Bermetamorfosis secara sempurna. Contohnya yaitu pinjal manusia, pinjal anjing, pinjal kucing, pinjal tikus. Pinjal pada tikus dapat menularkan kuman pes atau sampar. Selanjutnya yaitu Ordo Hymenoptera atau bersayap selaput. Memiliki ciri-ciri mempunyai dua pasang sayap yang tipis seperti selaput dengan tipe mulut yang menggigit. Contohnya yaitu pada lebah madu, kumbang penghisap madu yang biasanya melubangi kayu pada bangunan rumah. Peranan menguntukkan insekta ini yaitu terutama golongan kupu-kupu dan lebah sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Insekta dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu. Contohnya yaitu lebah madu. Dalam bidang industri, kupu-kupu, ulat sutra membuat kepompong yang dapat menghasilkan sutra. Selanjutnya dapat dimakan, misalnya laron, gansing, dan larva lebah tempayak yang dapat diperoleh secara musiman. Selanjutnya merupakan mata rantai makanan yang amat penting bagi kehidupan. Peranan merugikan insekta ini yaitu menularkan beberapa macam bibit penyakit seperti tifus, kolera, dan disentri oleh lalat dan kecoak. Dapat merusak tanaman budidaya manusia, contohnya belalang, kumbang kelapa, dan ulat. Dapat juga menyebabkan penyakit pada tanaman, misalnya wereng, dan juga parasit pada manusia yaitu menghisap darah, contohnya nyamuk, kutu kepala, dan kutu busuk. Dapat juga merusak bahan makanan yang disimpan, tepung kedelai, dan berbagai Coleoptera, contohnya yaitu pada kumbang beras. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok 10 sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan mengenai Phylum Arthropoda, kalian bisa tanyakan langsung ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.